Selamat datang di Cupid's Manhwa. Hari ini aku bakal bahas manhwa romance kocak berjudul Offering Salted Fish to Master. Karakter utama kita, Liao Tingyan, dulunya cuma budak korporat biasa yang cita-cita tertingginya, cuma mau rebahan santai seumur hidup. Tapi suatu hari, dia bangun dan sadar, kalau dia malah nyasar ke sekte kultivasi paling elit sedunia. Sialnya lagi, dia sama sekali nggak punya ingatan apa-apa tentang pemilik tubuh aslinya ini. Sambil natap cowok ramah dan sopan di depannya yang ngaku-ngaku sebagai gurunya, dia bahkan napas aja takut. Gimana kalau cowok ini sadar dia orang yang beda terus langsung melenyapkannya begitu aja? Ngeri. Tapi untungnya, si guru abal-abal panggilan sayang dalam hatinya ngeliat dia bengong dan langsung ngomong dengan nada selembut sutra. Tingyan, muridku, santai aja kali. Kamu kan baru gabung. Level kultivasimu juga masih di bawah standar. Dan posisimu, paling junior sesekte. Kebetulan, 8 faksi utama lagi ngadain seleksi gede-gedean nih, tapi divisi. Qingyan kita cuma ikut-ikutan aja biar rame. Oh ya, Grandmaster kita udah mengurung diri di Gunung Tiga Orang Suci selama 500 tahun lamanya. Nah, sekarang beliau bakal keluar. Sebagai sekte aliran putih nomor 1, ini tuh acara super duper penting. Jangankan satu sekte, seluruh dunia kultivasi aja bangga banget sama momen epik ini. Sambil ngekor di belakangnya, Tingyan manggut-manggut sok paham, padahal aslinya, otaknya ngeblank parah. Ngomongin apaan sih dari tadi? Dia bener-bener nggak nangkap sepatah kata pun. Tapi ya udahlah ya, karena dia juga nggak tahu cara balik ke dunia asalnya, mending ikutin aja alurnya. Sambil jalan, dia mulai ngebayangin muka si Grandmaster ini. Pasti kakek-kakek jenggotan putih panjang khas film silat kan? Jujur, dia cuma berharap kakek ini nggak ribet orangnya. Sambil hati-hati, dia nanya ke guru abal-abalnya, Grandmaster itu gampang dideketin nggak sih? Gurunya malah ketawa pelan. Tenang aja muridku. Gelar beliau itu Suang Dajun. Levelnya jauh banget di atas ketua sekte kita. Ibaratnya beliau itu paman gurunya ketua sekte. Aku sih belum pernah ketemu langsung, tapi dari gelarnya aja udah kecium aura. Sesepuh yang super baik hati. Habis itu, dia dengan santainya manggil awan terbang dan narik Tingyan menuju lokasi seleksi. Awalnya, Tingyan, girang banget. Wah, lumayan juga nih kehidupan barunya selama nggak ada yang sadar dia cuma beban. Tapi pas mereka sampai di sana, udah ada lebih dari 100 kultivator cewek cantik dengan berbagai macam gaya ngumpul di satu tempat. Pemandangan ini bener-bener bikin dia melongo. Tunggu, ini beneran audisi Grandmaster atau audisi ajang pencarian bakat sih? Kakek ini nyari murid atau malah nyari selir nih? Di tengah keramaian itu, keponakan ketua sekte kita panggil aja Mishing nyadar betapa cantiknya Tingyan dan langsung nyamperin dia. Adik seperguruan ini dari divisi mana nih? Tanyanya kepo. Guru abal-abalnya langsung jawab kalau Liao Tingyan ini cuma murid yang baru aja diterima. Seketika, jiwa kompetitif Mishing langsung lenyap. Oh, cuma modal tampang doang toh. Nggak ada skill, jelas. Bukan ancaman sama sekali. Habis itu, Mishing nyinyir tipis-tipis bareng cewek-cewek lain sebelum akhirnya bosan dan pergi gitu aja. Pas mereka udah berduaan lagi, guru abal-abalnya langsung bisik-bisik, santai ya, nggak usah beban. Gagal kepilih juga. Nggak masalah, aku nggak bakal kecewa kok. Tingyan manggut-manggut patuh. Padahal aslinya, dia malah seneng banget. Ngapain? Coba harus stres? Toh dia kesini cuma buat numpang eksis doang. Tiba-tiba, suara lonceng bergema kencang, dan seluruh kerumunan langsung hening seketika. Boom! 5 kilatan cahaya melesat dari langit mendarat tepat di depan aula utama. Cahaya itu perlahan berubah. Wujud jadi 5 sosok penting. Cewek-cewek. Di sekelilingnya langsung bisik-bisik heboh. Suara mereka gemetar campur syok berat. Gila, ketua sekte turun tangan langsung. Dulu pas siluman klan Hook nyerang aja, yang datang cuma 4 tetua loh. Lah ini, cuma buat milih beberapa pelayan doang. Mereka semua turun gunung. Petinggi sekte kayaknya bener-bener nganggep serius banget. Acara ini, ketua sekte akhirnya buka suara. Hari ini, kami bakal memilih 100 murid dari kalian semua untuk melayani Grandmaster. Suang Dajun. Bersama para tetua, kami sekarang akan melepaskan 10.000 cahaya spiritual. Kalau tubuh kalian diselimuti cahaya, berarti kalian terpilih. Tingyan refleks nunduk. Dan boom, badannya bercahaya terang banget. Beda sama yang lain, yang lagi jingkrak-jingkrak kegirangan, dia malah diam mematung, mukanya datar tapi siok berat. Loh, bukannya dia kesini cuma buat pajangan. Kenapa? Dia malah kepilih, sialan?
Belum sempat dia protes, cahaya di sekelilingnya memudar. Pas dia buka mata. Dreng! Dia udah berdiri manis di depan istana tempat si Grandmaster bertapa. Tapi tunggu dulu, yang ada di depannya ini. Istana seram yang dikelilingi pilar-pilar besi raksasa. Rantai hitam super tebal melilit ketat di seluruh bagian tengah. Menara tinggi itu. Dan di atasnya, ada plakat batu giok raksasa melayang di udara, tertulis rune kuno yang artinya, segel. Wah, ada yang nggak beres nih. Ini sih sama sekali nggak kelihatan kayak tempat orang suci lagi bertapa damai. Tempat ini malah kelihatan. Persis kayak penjara super ketat buat ngurung monster yang mengerikan. Cewek-cewek lain di sebelahnya langsung bisik-bisik panik. Dan ketakutan. Gunung Tiga Orang Suci udah disegel selama 500 tahun, dan ternyata isinya begini. Asli, tempat ini bikin merinding banget kan? Terus ngapain banyak rantai segala? Bentar, kok energi spiritualku macet nggak bisa dipakai? Ada apa ini? Belum sempat kejawab, tiba-tiba, are. Jeritan melengking memecah kepanikan mereka, bikin suasana yang udah horor jadi makin mencekam. Tingyan. Tingyan mengikuti arah pandangan mereka. Dan wow, hamparan bunga seputih salju dengan inti sehitam malam. Pemandangannya sungguh cantik, tapi kerasa mistis banget. Anehnya, ada satu cewek yang tiba-tiba histeris parah. Katanya sih, ini itu. Bunga hantu matahari dan bulan. Tingyan, karena ingatannya nol besar, dia cuma bisa cengok. Maksudnya emang sepenting itu ya? Dia cuma bisa miringin kepala kebingungan. Bunganya kan cantik. Terus kenapa cewek tadi heboh kayak habis ngelihat setan? Belum sempat dia nanya, ketua sekte sama rombongannya mendadak muncul di pinggir gunung. Langsung nyuruh semuanya diam. Bayangin, dia melayang di udara dengan aura yang super neken. Tingyan sampai takjub. Oh, jadi begini rasanya? Kekuatan kultivator asli. Melayang, terus ngomong langsung masuk ke pikiran orang lain. Keren abis. Tapi tiba-tiba, suaranya menggema berat di kepala mereka. Dengar baik-baik. Kalau Dao Jun Shuang sudah keluar dari meditasinya, kalian harus mati-matian cari perhatiannya. Yang berhasil, hadiahnya gila-gilaan. Karena asal kalian tahu aja, Dao Jun Shuang itu bukan orang sembarangan. Kalian harus layani dia sehati-hati mungkin. Jangan sampai bikin dia marah. Kalau berani, nyawa taruhannya. Dan ingat, laporkan semua tentang dia ke saya. Dengar itu, perut Tingyan langsung mual. Tunggu. Sebentar deh, bukannya dia itu tetua yang super bijak dan baik hati? Kenapa auranya jadi kayak misi bunuh diri? Kalau emang seberbahaya itu, kenapa nggak dikurung aja sih? Kayak Buddha nyegel Sun Wukong gitu. Kenapa malah ngumpulin? Cewek-cewek cantik di sini? Udah kayak ritual tumbal. Baru aja otaknya muter panik. Tiba-tiba, duar, suara gemuruh. Meledak dari jantung gunung. Tanah langsung gempa parah, dan ada gelombang kejut kasat mata yang meledak keluar. Bawa tekanan spiritual gila yang menghantam kerumunan. Jeritan pecah. Tingyan, dengan level kultivasinya yang ampas banget. Dia nyaris ambruk. Sisa ledakannya aja sukses mengiris kulitnya, sampai ninggalin goresan-goresan berdarah. Ngeri banget, darah segar menetes. Sementara itu, ketua sekte langsung ciut. Tanpa basa-basi, dia menjatuhkan diri. Sujud, sampai bunyi gedebuk kencang. Suaranya teriak di tengah kekacauan. Paman guru, mohon redakan amarahmu. Detik itu juga. Kompak banget, semua orang ikut-ikutan sujud. Mereka menangis barengan, Maha Guru, tolong ampunilah kami. Suara mereka menggema di lembah. Tapi, di tengah jeritan putus asa itu, ada suara tawa dingin. Super sinis. Penuh niat membunuh. Sekalinya aku keluar, kalian semua mati. Tingyan cuma bisa cengok menatap. Istana raksasa itu. Sumpah, dia syok berat. Katanya ini tetua agung dari sekte aliran putih. Terus apa dia? Bakal ngelayanin Raja Iblis beneran. Di sisi lain, ketua sekte nahan gemetar mati-matian sambil menyodorkan sepucuk surat. Paman Guru. 500 tahun lalu guru wafat. Tapi sebelum pergi beliau sempat menulis surat ini khusus buat Anda. Suara dingin dari dalam akhirnya memberikan izin. Perlahan tapi pasti, ketua sekte bangkit masuk ke dalam kabut tebal Gunung Tiga Suci. Meninggalkan semua murid di luar, yang cuma bisa nunggu sambil jantungan. Setengah jam berlalu. Tiba-tiba, dia keluar sempoyongan sambil menutupi wajahnya. Kelihatan banget habis digebukin. Wajah sok eloknya itu sekarang babak belur. Biru merah memalukan banget. Dengan suara lemah, dia mengumumkan, Maha Guru sudah keluar dari meditasi. Beliau sangat benci diganggu. Jadi, cuma murid perempuan terpilih yang boleh tinggal. Sisanya,
Cabut dari sini sekarang juga. Habis ngomong gitu, dia langsung kabur. Ya iyalah, digebukin di depan murid sendiri itu. Malunya sampai ke tulang. Maha guru ini makin hari makin beringas aja. Kelamaan di sana, bisa mati konyol dia. Tingyan dan cewek-cewek lain masih shock. Otak mereka belum nangkep situasinya, tapi pas mereka noleh. Astaga, ular hitam raksasa. Mata merah darahnya menatap mereka tajam banget. Jeritan histeris pun langsung bikin gendang telinga Tingyan mau pecah. Mishan yang pertama kali sadar. Tarik napas panjang, dia maju. Dan bicara super sopan kesiluman itu, "Senior, kami datang untuk memberi penghormatan kepada Maha Guru. Ketua sekte menugaskan kami untuk melayani beliau." Ular raksasa itu memperhatikan mereka satu persatu. Tapi untungnya, dia nggak cari gara-gara. Ular itu balik badan, nuntun mereka masuk melewati lorong labirin. Istana Agung. Mata Tingyan nggak sengaja nangkep bercak merah segar di tembok. Seketika, tubuhnya merinding parah. Tunggu dulu. Jangan-jangan ini darah ketua sekte barusan. Tempat ini asli neraka. Dia mau pulang aja. Nggak lama, mereka sampai di aula utama. Di sana duduklah seorang pria. Nyaker. Kulit kakinya pucat pasi. Kontras banget sama manik-manik merah darah yang melilit pergelangan kakinya. Kesini. Cuma 2 kata. Tapi auranya bikin tulang punggung Tingyan beku seketika. Mishan langsung memimpin rombongan buat sujud. Salam hormat, Maha Guru. Sambil ngikutin, Tingyan nekat ngintip sedikit. Matanya tertuju ke kaki pria itu. Pucat banget, sampai kerasa horor. Manik merahnya, di sekitar pergelangan kakinya, entah kenapa terlihat sangat mencolok. Cuma melihat sosoknya saja sudah cukup membuat jantung berhenti berdetak. Dada gadis itu sesak saat Sang Grandmaster melangkah maju. Kakinya hampir tidak terlihat di balik jubah gelapnya. Lalu, dia berhenti, tepat di depan salah satu murid perempuan senior. Suaranya tenang, tapi aura membunuhnya. Gila. Berani sekali, ucapnya, dan sedetik kemudian, cairan hangat ciprat ke wajah Liu Tan. Darah merah pekat langsung menggenang di lantai dingin itu. Dan, kakak seperguruan di sebelahnya ambruk. Tewas seketika dengan mata melotot shock. Liu Yin gemetar parah, nyaris tidak bisa berdiri tegak. Gila. Pria ini baru saja membunuhnya? Begitu saja. Situasi gila macam apa ini? Tapi, sebelum otaknya bisa memproses, kejadian gila lainnya terjadi. Wajah mayat gadis itu berubah. Hanya dalam sekejap mata, penampilannya benar-benar bertransformasi menjadi sosok orang lain yang sama sekali berbeda. Seseorang tersiap kaget memecah kesunyian yang mencekam. Itu sama sekali bukan Wuling. Siapa dia? Kok bisa masuk? Kepanikan langsung meledak. Dan saat itulah Liu Tan baru sadar, sang Grandmaster. Kini berdiri persis di depannya. Nyali yang lumayan. Pria itu tiba-tiba mengangkat dagu Liu Tan, membuatnya sangat ketakutan. Sampai nyaris lepas roh kembali ke dunia modern. Otaknya ngebut mencari alasan. Nyali dari mana? Dia bahkan belum melakukan apa-apa. Tolong jangan bunuh aku, Grandmaster. Aku tidak bersalah. Mungkin keinginan bertahannya terlalu kuat. Atau, tiba-tiba saja Grandmaster Sima meringis. Seperti terserang rasa sakit yang amat luar biasa. Dia menatap tajam Liu Tan. Sebelum menarik tangannya. Gadis kita langsung lemas total. Kakinya tak bertulang. Dia jatuh terduduk di lantai sambil terengah-engah. Aku masih hidup? Dia berkedip bingung, menatap ke arah sang Grandmaster. Padahal beberapa detik yang lalu pria itu terlihat sangat baik-baik saja. Tapi sekarang, wajahnya berkerut menahan sakit dan frustrasi. Matanya mulai memancarkan cahaya merah yang mengerikan, dan energi spiritual di sekitarnya meledak dengan brutal. Keluar. Kalian semua, keluar dari sini. Ledakan amarahnya, yang tiba-tiba membuat semua orang panik luar biasa. Tanpa pikir panjang, para kultivator wanita itu langsung kocar-kacir seperti sekawanan burung ketakutan. Bahkan, ular hitam raksasa itu, meski wujudnya sangat menyeramkan, hewan buas itu tampak ketakutan setengah mati. Ia langsung menyambar mayat itu dan merayap kabur bersama kerumunan yang berlarian. Tepat sebelum melewati gerbang istana, Liu Yin menoleh, berbalik menatap untuk terakhir kalinya. Dia tak bisa menahan batinnya berkomentar, marah mendadak. Grandmaster ini punya masalah mental ya? Sinting. Baru setelah dia melangkah keluar dan menghirup udara segar dalam-dalam, dia akhirnya bisa kembali sadar pada kenyataan. Astaga, aku benar-benar selamat. Para kultivator wanita lainnya sudah berkumpul di luar menara. Masih syok, tapi setidaknya mereka selamat.
Tentu saja, musik Sing langsung mengambil alih komando. Karena pemimpin sekte sudah memerintahkan kita untuk melayani Sang Grandmaster, kita harus tetap di sini. Ayo cari tempat istirahat. Tapi tunggu. Yun Jia, cucu keluarga Yun, sama sekali tidak setuju. Dia melipat tangan. Wajahnya terlihat sangat meremehkan. Kakak seniormu, Sang, Grandmaster jelas-jelas tidak menginginkan kita di sini. Bertahan itu percuma. Musik Sing langsung tersinggung dengan bantahan itu. Jangan bicara omong kosong. Yun Jia. Tapi gadis itu malah menyeringai, sama sekali tak peduli. Omong kosong? Kita semua lihat jelas apa yang terjadi. Dia baru saja membunuh seseorang di depan mata kita. Kau masih mau pura-pura semuanya baik-baik saja? Wajah musik Sing langsung memerah, menahan amarah. Perempuan itu bukan kakak senior Wuling. Grandmaster pasti menyadari penyamarannya dan membunuhnya sebagai sebuah peringatan. Yunjia mencibir keras. Oh, kalau begitu beritahu aku, kakak senior. Siapa monyet yang mau dia takut-takuti dalam situasi membunuh ayam untuk menakuti monyet ini? Dan begitulah. Kata-kata saja tak cukup lagi. Ketegangan memuncak. Mereka berdua langsung memanggil senjata spiritual masing-masing. Memicu pengikut mereka masuk ke pertarungan penuh kekacauan. Liu Tan cuma berdiri di pinggir, menonton drama konyol ini terjadi. Bukankah kita ini harusnya kultivator ya? Kenapa perselisihan ini malah terasa persis seperti drama istana? Tidak. Lebih parah. Ini seperti sinetron laga lebay yang penuh adu jotos. Tiba-tiba, sebilah pisau terbang entah dari mana, nyaris menancap di kakinya. Oke, aku tidak ikut-ikutan. Tanpa buang waktu, dia diam-diam menyingkir menjauh dari arena. Pertarungan itu bertekad menjauh dari masalah. Hei, dia baru saja lolos dari maut, tidak sudi menantang bahaya. Untuk kedua kalinya. Setelah terasa seperti berjam-jam, perkelahian itu akhirnya mereda. Kelompok itu kini terpecah jadi dua kubu yang mengklaim wilayah mereka masing-masing. Tapi anehnya, kedua belah pihak itu seolah punya satu kesepakatan diam-diam, yaitu benar-benar mengabaikan eksistensi Liu Tan. Setelah kejadian mengerikan di dalam tadi, tak satu pun dari mereka yang berani mendekati gadis yang sudah menarik perhatian Sang Grandmaster. Seolah-olah dilirik oleh pria mengerikan itu adalah kutukan menular. Liu Tan melirik ke sekeliling sejenak. Memastikan memang tidak ada yang memedulikan keberadaannya yang lemah, menyedihkan, dan tak berdaya ini. Secara mengejutkan, dia malah merasa lega. Terserahlah kalau mereka cuek. Lagi pula, bukan berarti dia berasal dari dunia ini, kan? Kalau dia mati di sini, mungkin dia cuma bakal bangun di rumahnya. Jujur saja, dia sama sekali tidak takut mati. Yang dia takuti cuma rasa sakitnya. Jadi, sambil memeluk erat insting pemalasnya, dia menemukan tempat sepi dan langsung rebahan untuk tidur siang. Sementara itu, kultivator wanita lainnya sama sekali nggak sadar kalau setiap kata yang mereka ucapkan sedang diuping habis-habisan. Seekor singa malas bertengger di punggung Sang ular hitam raksasa. Mendengarkan saksama saat kedua faksi mencoba mencuci otak anggotanya dengan ambisi gila. Yang sama. Kalian tahu pesan keluarga sebelum kita ke sini. Kita wajib merebut hati Grandmaster sebelum yang lain. Ini demi kelangsungan hidup seluruh sekte kita. Sima mendengus dingin. Suaranya benar-benar penuh dengan rasa jijik dan niat membunuh yang pekat. Orang-orang ini benar-benar kurang ajar. Berdiri, dia melangkah ke atas kepala sang ular. Ular hitam itu sedikit gemetar. Bahkan setelah melayani majikan yang gila ini bertahun-tahun, ia tetap ketakutan setengah mati tiap kali. Suasana hatinya berubah mendadak. Ya gimana nggak? Dia ganti sifat lebih cepat dari aktor panggung. Benar-benar cukup untuk bikin si ular malang ini nyaris ganti kulit sebelum waktunya. Bertekad jadi tunggangan autopilot paling penurut, ular itu terus merayap maju dengan rajin. Tapi tiba-tiba, suara berat terdengar dari atas. Seketika, ular hitam itu berhenti total. Tatapan Sima jauh tertuju pada sesuatu yang menarik. Seorang kultivator wanita rebahan santai di bawah matahari, tidur pulas. Saat yang lain tegang memutar otak demi bertahan hidup, gadis ini malah asyik rebahan. Dia pun turun, dan tepat di saat kakinya menyentuh tanah, ular hitam raksasa itu langsung menyusut ukurannya, melingkar karena ketakutan parah. Ia menatap Liao Tianyin yang tidur dengan syok berat. Siapa sih yang berani-beraninya tidur pulas di bawah pengawasan langsung tuannya? Di titik ini, Tianyin sudah terlelap total. Sima Jiao jongkok di sebelahnya, matanya menatap lekat penutup mata di wajahnya. Lalu dia sadar ada minuman es setengah habis di sampingnya. Wah, gadis ini benar-benar tahu cara menikmati hidup.
Dia mengulurkan tangan, mengangkat penutup matanya dengan jentikan jari, menampakkan wajahnya. Ular hitam itu nyaris jantungan. Oh, gawat, gawat banget. Oh, tidak, gadis ini pasti tamat. Jari si Majiao menyentuh pipinya dan tiba-tiba senyum aneh melengkung di bibirnya. Bahkan kultivator iblis pun berhasil menyusup masuk ke sini. Tangannya pindah ke leher gadis itu, jarinya mencengkeram pelan. Katakan padaku. Bisiknya, suaranya lembut tapi bikin merinding. Apa bajingan dari Sekte Abadi Jin mengirimmu ke sini? Cuma buat memancing emosiku? Atau apa aku memang sudah sebodoh itu sampai gagal sadar sampai detik ini? Cengkeramannya menguat. Tapi, sedetik kemudian, tiba-tiba dia melepaskannya lagi. Sebenarnya, entah kenapa dia jadi nggak mood buat membunuhnya. Melepaskan gadis itu, Sima. Jiao mengusap sisik ular hitamnya dengan malas, lalu dengan sangat santai mencabut satu sisiknya. Ular itu menatapnya, merasa dikhianati total. Sialan. Salahku apa coba sampai diperlakukan begini? Mengabaikan penderitaan peliharaannya, seringai si Majiao berubah sangat iblis. Siapa tahu, gumamnya. Mungkin aku lebih menantikan kehancuran Sekte Abadi Jin lebih dari para kultivator iblis sekalipun. Liao Tianyin sama sekali nggak sadar dia baru saja lolos dari maut saat tidur. Waktu dia bangun, matahari sudah terbenam. Berkat mentalitas pemalas tingkat dewanya, dia dengan sangat santai menemukan rumah kosong, masuk seolah itu kosan gratis, dan mulai jalan-jalan asyik sambil menyeruput secangkir arak daun bambu. Makin dia pikirkan, situasi ini malah terasa makin asyik. Pemandangan bagus, makanan dan minuman gratis, nggak perlu kerja pula. Bukankah ini sama saja kayak liburan dibayarin penuh? Lalu matanya menangkap bunga bercahaya yang sama dari siang tadi. Bunga hantu matahari bulan yang legendaris. Melihatnya lagi di malam hari, dia terpesona luar biasa. Bunga dan daunnya telah bertukar warna total. Wah, ini sih keren banget. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik. Hah, ada orang lain di sini yang mau lihat bunga juga? Penasaran, dia menyingkirkan dedaunan buat mengintip, cuma untuk menyadari kalau sang kultivator wanita itu nggak cuma mengagumi bunganya. Dia terang-terangan memetiknya. Bergumam sendiri tentang betapa indahnya bunga itu, di luar dugaan. Sialnya buat dia gagal menyadari sosok mengerikan yang merayap di belakangnya. Tianyin, di sisi lain, langsung mengenalinya. Oh gawat, itu dia. Sang Grandmaster gila yang selalu membunuh tanpa ada peringatan sedikit pun. Instingnya bilang gadis ini pasti bakal tamat. Dia mau kasih peringatan, sumpah dia sungguh mau, tapi dia juga sangat sayang nyawanya sendiri, jadi dia sama sekali nggak berani berkutik. Jangankan bersuara, napas aja ditahan mati-matian. Dan benar saja, di detik berikutnya. Jeleb, kepala gadis itu tertebas sangat bersih dari bahunya. Darah menyembur deras sebagai air mancur dari tubuh tanpa kepala itu. Benar-benar, pemandangan yang sangat brutal dan mengerikan. 2 adegan pembunuhan tragis dalam sehari. Tianyin merasa kakinya langsung lemas. Ambruk ke tanah. Sambil mati-matian membekap mulutnya sendiri. Jangan muntah. Kalau dia muntah dan sampai ketahuan, dia pasti bakal jadi korban yang selanjutnya. Otaknya langsung masuk mode bertahan hidup maksimal. Aku nggak lihat apa-apa. Aku nggak dengar apa-apa. Tolonglah, Grandmaster. Anggap saja aku nggak pernah ada. Detik itu juga dia bikin keputusan bulat. Mulai sekarang, dia bakal terus diam di dalam. Nggak ada lagi jalan-jalan acak, nggak ada lagi cuci mata. Titik. Dia bakal jadi pertapa rumahan bersertifikat. Kalau memang itu yang dibutuhkan untuk tetap hidup. Untungnya, sang Grandmaster sepertinya nggak peduli sama sekali padanya setelah ular hitam raksasa itu. Setelah selesai membersihkan mayat itu, mereka berdua pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Begitu mereka hilang dari pandangan, Leo Tingan langsung lari terbirit-birit ke kamarnya. Ya wajar sih, nyawanya lagi di ujung tanduk. Tapi anehnya, di tengah semua kekacauan ini, meski baru aja ngelihat 2 pembunuhan brutal dalam sehari, dia malah masih bisa tidur pules banget malam itu. Gila emang. Nah, sekitar jam 2 pagi, pas Leo Tingan lagi di alam mimpi, ular hitam raksasa itu tiba-tiba aja. Mulai iseng dong. Dia meluncur pelan ke kasurnya, menatap cewek itu dari jarak dekat lumayan lama. Tapi ya, ditatap selama apapun, cewek kita ini sama sekali nggak gerak. Hah? Masa sih dia sesantai ini? Atau jangan-jangan malah pingsan? Karena penasaran, ular hitam itu menyusut jadi kecil, terus mulai menjilat wajahnya dengan lidah bercabangnya itu. Masih setengah sadar, Leo Tingan ngerasain ada sesuatu yang basah dan dingin di pipinya. Tanpa pikir panjang,
Dengan mata masih sepet, dia refleks mendorong kepala ular itu sambil ngigau. Udah ah, jangan iseng, bayi besar. Sumpah, di dalam mimpinya. Dia entah gimana ngira kalau monster ular raksasa ini tuh anjing peliharaannya dari kehidupan sebelumnya. Dia bahkan mulai mengelusnya tanpa sadar karena udah kebiasaan. Tapi, bukannya bulu yang lembut, tangannya malah menyentuh sisik dingin yang licin. Nah, keanehan ini cukup bikin dia akhirnya bangun. Perlahan dia ngebuka matanya, cuma buat disambut sama mulut raksasa yang terbuka lebar, penuh dengan deretan taring setajam silet. Ditambah lagi, sepasang mata merah menyala tanpa jiwa menatap lurus ke arahnya. Panik level dewa. Otaknya langsung korslet detik itu juga. Bentar, apa aku bakal jadi camilan tengah malam nih? Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung jatuh berlutut, menangkupkan tangan sambil memohon, kakak ular. Tolong ampuni aku. Nggak bisa apa kamu ngatur porsi makanmu dikit? Ada 100 orang loh di sini. Kalau sehari makan 1 orang, kamu bakal punya stok makanan buat 3 bulan. Tapi kalau kamu terus-terusan makan 3 sehari, sebulan juga udah ludes. Padahal aslinya, dia udah salah paham total sama ular malang ini. Si ular tuh sebenarnya nggak suka makan mayat. Si Mas Xiao aja yang emang gila kebersihan dan jadiin ular ini sebagai tempat sampah berjalan. Ngenes banget kan? Sayangnya, ular ini nggak bisa ngomong bahasa manusia buat ngejelasin kalau dia tuh nggak bersalah. Padahal dia cuma mau minta minum. Karena ngomong jelas nggak bisa, ular hitam itu mikir sebentar, lalu menggelindingkan cangkir bambu yang dipakai leotingan sebelumnya, lalu menaruhnya tepat di depannya. Dengan ragu cewek itu mengambilnya. Bentar, kamu mau ini? Begitu dia nanya, ular itu langsung mengangguk super agresif sampai seluruh tubuhnya ikut naik turun. Sumpah deh, dia ngerasa bisa ngelihat secercah harapan di mata merahnya yang besar itu. Sadar kalau dia nggak bakal dimakan. Leotingan langsung menghela napas lega. Gila, aku beneran ngira aku bakal mati. Oke, tunggu bentar, aku ambilin cangkir yang lebih gede. Tenang aja, stokku masih banyak di kantong penyimpanan. Asal tahu aja nih, ini bukan minuman sembarangan. Ini tuh air dari bambu spiritual khusus yang terus-menerus ngeluarin cairan manis yang super nyegerin. Begitu dia ngeluarin beberapa daun bambu segar, ekor ular itu tiba-tiba mulai bergoyang penuh semangat. Yap, kalian nggak salah dengar. Bergoyang persis kayak anjing. Ngelihat monster ular hitam raksasa yang seharusnya menakutkan ini malah meneguk minumannya kayak anak anjing yang lagi senang. Leo Tingan cuma bisa takjub. Grandmaster Sima Xiao beneran ngerawat monster ini kayak anjing peliharaan ya. Nah, mulai dari malam itu juga. Ini jadi rutinitas. Tiap tengah malam, ular hitam ini bakal mampir. Bukan buat makan orang, tapi buat numpang minum air bambu gratisan. Dan entah gimana seiring berjalannya waktu, persahabatan aneh antara manusia dan ular ini pun terbentuk. Di sisi lain, Grandmaster Sima Xiao ini tipe orang yang, meski kamu diemin sekalipun, dia tetap bakal nyari-nyari alasan buat bikin masalah kalau suasana hatinya lagi jelek. Jadi, pas ada orang kayak Yunia, si manipulator ambisius yang gak sudi cuma jadi bayangan, berpikir dia bisa menjebak cowok ini. Cewek itu nggak sadar kalau setiap gerak-geriknya udah kebaca dari awal. Suatu hari, Yunia bawa seluruh pengikutnya ke Menara Pusat, minta izin buat ketemu langsung sama sang Grandmaster. Karena cewek ini secara nggak langsung lagi mengantar nyawanya sendiri, si Mas Xiao yang super pengertian ini memutuskan buat mengabulkan permintaannya. Baiklah, katanya, dengan tatapan yang bosan setengah mati. Kamu mau apa? Dengan sikap lembut dan manis yang jelas banget dibuat-buat, Yunia menjawab murid ini datang ke sini untuk melayani kebutuhan sehari-hari Grandmaster. Si Mas Xiao jelas bukan tipe cowok yang suka basa-basi busuk. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung merapal. Mantra kejujuran, coba ulang. Apa tujuan aslimu ke sini? Wajah Yunia langsung pucat pasti ketakutan. Tapi dia nggak bisa ngelawan. Semua niat aslinya tumpah gitu aja di luar kendalinya. Aku. Aku datang untuk mengandung anak Grandmaster. Akunya dengan suara bergetar. Asalkan aku melahirkan penerus darah Sima, kita bisa pakai anak itu sebagai alat buat menjebak dan membunuh Grandmaster. Dengan begitu, Sekte Keabadian Gen akhirnya bakal bebas dari ancaman terbesarnya. Dan kalau si Mas Xiao mati, keluarga Yun bakal jadi penguasa mutlak sekte ini. Si Mas Xiao dengerin semuanya tanpa ekspresi. Beneran gak berkedip sama sekali. Malahan, dia berpaling ke rombongan di belakang cewek itu dan melempar mantra yang sama. Terus, kamu? Suaranya emang tenang, tapi aura intimidasinya bikin sesak napas. Salah satu pengikutnya yang sama-sama ketakutan coba melawan.
Tapi efek mantranya terlalu kuat. Niat aslinya pun bocor. Aku cuma pura-pura berada di pihak Yunia. Aslinya aku nunggu momen yang pas buat mengkhianatinya. Kalau aku berhasil, keluarga Mo bakal punya kesempatan buka cabang baru dan ngelewatin kekuasaan keluarga Yun. Ekspresi Yunia detik itu juga langsung berubah jadi penuh amarah. Kalau aja dia nggak kaku terdiam karena mantra, dia pasti udah nyabut pedang dan menebas orang yang katanya pengikut setianya itu di tempat. Si Ma Xiao menikmati semua drama ini, sudut bibirnya terangkat membentuk seringai geli. Setelah bertahun-tahun, ternyata, kalian masih belum punya rencana yang lebih bagus? Ejeknya. Keluarga Sima sisa gue doang. Kalau gue mati, sekte Gunin bakal hancur berkeping-keping ngikutin gue. Seringainya berubah jadi tawa. Tajam. Meremehkan. Kesetiaan. Pengkhianatan. Ah, omong kosong. Nggak ada artinya. Kalau gue hancur, kalian semua bakal ikut gue seret ke neraka. Dan seketika tawanya berhenti, Yunia dan seluruh kelompoknya langsung tewas di tempat. Gila kan? Di saat bersamaan, balik ke sekte, lampu jiwa yang merekam nyawa mereka. Padam total. Hancur berkeping-keping. Nggak ada harapan reinkarnasi sama sekali. Waktu keluarga Yun dengar kabar gila ini, mereka langsung melabrak ketua sekte. Emosi mereka udah diubun-ubun. Si Ma Jiao. Apa dia beneran nggak takut kualat? Tapi ketua sekte cuma terkekeh pelan. Lebih dari separuh dari 100. Kultivator wanita yang kita kirim udah mati, katanya. Sekarang, apalagi yang harus dia takutin? Kalau aja dia nggak lagi pemulihan dan bisa keluar dari Gunung Tiga Orang Suci, sekte abadi Gunin ini mungkin udah rata dengan tanah. Mereka mendesah, mata penuh intrik. Untuk sekarang, kita tunggu aja. Monster aslinya bahkan belum mulai bergerak. Sementara itu, Liao Tingyan asyik rebahan di dalam. Beneran gaya hidup paling malas. Makan, tidur, ulangi. Kadang dia main sama si ular hitam. Tapi selain itu, nggak kepo, nggak ikut campur, cuma liburan rebahan. Yang damai banget. Nggak kerasa, dia udah berhasil sembunyi berhari-hari. Tapi tiba-tiba suatu malam, pas lagi tidur nyenyak, ada rasa sakit luar biasa nusuk perutnya. Agoninya langsung bikin dia terbangun. Dan pas dia sadar, rasa sakitnya makin parah. Awalnya dia ngira ini cuma nyeri haid biasa. Tapi anehnya, gak ada darah sama sekali. Sumpah, kenapa sih fisik kultivator cewek harus seaneh ini? Sakit perut parah tanpa haid? Dia beneran blank, gak ngerti ini kenapa. Dan sebelum sempat mikir, sakitnya udah gak tertahankan lagi. Tiba-tiba, darah kental muncrat dari mulutnya. Detik berikutnya, gelap total. Dia langsung pingsan tak sadarkan diri. Si ular hitam besar ngeliat dia. Sekarat langsung panik gila. Sempat ragu sejenak, bingung antara mau kasih air sucinya atau lari cari majikannya yang kejam itu. Ujung-ujungnya, dia pilih opsi kedua. Diseretnya Liao Tingyan balik ke Sima Jiao, memohon pertolongan lewat satu-satunya cara yang dia tahu. Sima Jiao cuma ngelirik cewek pingsan di lantai itu, terus natap ular peliharaannya yang agak lemot. Lo apain dia? Si ular bingung setengah mati gimana cara ngejelasinnya. Apalagi situasinya lagi chaos banget. Dan sebelum si Ma Jiao sempat mutusin buat peduli atau enggak, Liao Tingyan menggeliat. Masih setengah sadar, dia bergumam lemas, dingin banget, dan secara insting merangkak ke sumber panas terdekat. Yang sayangnya, itu adalah si Ma Jiao. Tanpa babi bu, dia langsung nempel ke kaki cowok itu. Meluk erat kayak lagi meluk bantal pemanas ruangan. Minta selimut dong, gumamnya. Nempel makin erat nyari kehangatan. Raut wajah si Ma Jiao langsung gelap gulita. Ini pertama kalinya. Nggak pernah ada yang berani nemplok ke dia kayak gini. Si ular hitam yang ngeliat aksi nekat di luar nalar ini gemetar ketakutan. Mampus, cewek ini pasti mati. Tapi anehnya, pembantaian berdarah yang ditunggu nggak terjadi. Malahan, si Ma Jiao naruh tangannya di perut Liao Tingyan. Matanya menajam pas dia. Dengan cepat sadar apa penyebab kondisinya. Ternyata, cewek ini keracunan sesuatu yang disebut racun pemakan tulang. Toksin mematikan dari alam iblis. Entah ini jebakan atau emang lagi apes aja. Si Ma Jiao nggak peduli sama sekali. Buat dia, racun kacangan kayak gini cuma mainan anak-anak. Tanpa ragu, dia langsung narik Liao Tingyan bangun, merengkuhnya ke dalam. Pelukannya seolah dia mau nyelamatin nyawanya. Si ular hitam yang merhatiin dari tadi, jadi makin gagal paham. Tunggu bentar. Masa iya dia bakal pakai darahnya sendiri buat nawar racunnya? Darah tuannya itu punya khasiat khusus loh, yang bisa netralisir racun apapun. Itu artinya,
Ular itu ragu, lalu diam patuh, nungguin apa yang bakal terjadi selanjutnya. Sima. Jiao memaksa mulut Liao Tingyan buka, dan nekan ujung jarinya ke bibir cewek itu. Ngira dia bakal gigit sampai berdarah kayak si ular hitam biasa lakuin. Tapi yang dia dapat malah sesuatu di luar prediksi. Sentuhan lembut yang hangat. Matanya berkilat penuh minat. Wah, wah, ini mulai menarik. Walau si Majiao tahu persis orang di depannya ini adalah mata-mata dari alam iblis, anehnya dia malah merasa tertarik. Tapi dia benar-benar lupa satu hal penting. Manusia itu beda, kayak ular. Nggak punya taring buat nembus kulit. Setelah beberapa detik cewek itu cuma ngemut jarinya tanpa hasil. Dia langsung narik tangannya. Jijik, gigi manusia nggak berguna. Tanpa pikir panjang, dia nyuruh si ular hitam aja yang gigit tangannya. Terus ngebiarin. Darah segarnya netes masuk ke mulut Liao Tingyan. Dia nggak langsung cabut. Niatnya nungguin buat nginterogasi cewek ini pas. Dia bangun. Masalahnya, dia nggak bangun-bangun. Hah? Darah gue nggak mempan. Karena kesal, dia dorong jarinya lebih dalam. Ke mulut cewek itu, berharap dia nelan lebih banyak darah. Sementara itu, Liao Tingyan yang masih pingsan beneran lagi tersiksa parah. Rasa sakit dari racunnya aja udah nggak ngotak. Terus tiba-tiba entah dari mana. Hawa es menusuk membekukan tubuhnya dari dalam keluar. Detik itu juga, dia beneran pasrah mikir umurnya udah tamat. Apa kematian bakal balikin dia ke asalnya? Tiba-tiba, sesuatu. Rasa manis menyentuh lidahnya. Lalu, kehangatan luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya hilang. Begitu pula rasa dinginnya. Dia merasa sangat nyaman. Dan karena dia ini Leo Tingyan, cewek yang menganggap tidur adalah segalanya, dia bahkan sama sekali tidak peduli. Dia langsung menarik selimut dan tertidur pulas seolah tidak terjadi apa-apa. Si Majiao cuma bisa menatapnya. Tanpa kata-kata. Dia benar-benar shock. Sumpah, darahnya itu bukan obat tidur instan. Tapi lihat gadis ini, malah tepar begitu saja seperti bayi. Sebagai sosok penguasa puncak yang paling ditakuti, bahkan dia merasa situasi ini sangat konyol. Sekte iblis sudah bersusah payah, mengirim mata-mata ke sini, dan hasil kerja keras mereka cuma gadis aneh ini. Dia melirik ular hitam bodoh yang diam di dekatnya, lalu menggeleng. Tidak, pasti ada yang salah. Gadis ini jelas tidak sesederhana itu. Berbeda dengan para idiot yang sengaja cari mati, cewek ini diam-diam berhasil menjinakkan peliharaan kesayangannya. Jangan-jangan, semua ini murni bagian dari rencana besar yang lebih berbahaya? Semakin dia memikirkannya, dia malah merasa semakin puas. Nah, begini baru menarik. Jauh lebih seru daripada tipu muslihat murahan yang biasa dipakai. Banyak orang. Sambil tersenyum sinis, dia mengulurkan tangan dan mencengkeram dagu Leo Tingyan. Wajah gadis itu diangkat. Dia ingin menatapnya lekat-lekat. Pikiran licik seperti itu ternyata sangat cocok dengan wajah cantiknya yang kelewat menggoda. Tepat di saat itu juga, Leo Tingyan terbangun. Dan tebak apa yang dia lihat? Si Majiao menatapnya sambil menyeringai. Mata merah darahnya menyala terang, sementara jari-jarinya dengan santai mencengkeram rahangnya. Sumpah, nyawanya serasa mau terbang meninggalkan tubuhnya detik itu juga. Sialan. Dengan panik, dia langsung berguling turun dari ranjang dan membentur lantai. Dia bersujud memohon ampun sekuat tenaga. Tuan Guru Besar, tolong ampuni nyawaku. Wajahnya benar-benar pucat pasi dan kebingungan. Setengah jiwanya rasanya sudah melayang ke akhirat sana. Padahal ini adalah kedua kalinya pria itu menyebutnya jauh lebih berani daripada kelihatannya. Tapi sungguh, dia itu dijebak. Kalau dia benar-benar punya nyali sebesar itu, dia pasti tidak akan nyaris kencing di celana. Karena ketakutan seperti sekarang, si Majiao menatap ekspresi Leo Tingyan yang terlihat begitu polos. Dia harus mengakui, kemampuan akting gadis ini benar-benar tingkat dewa. Sayangnya, dia sangat membenci hal itu. Dia benar-benar gatal ingin segera mengirim gadis ini ke alam baka sekarang juga. Jadi, tanpa basa-basi lagi, dia langsung melontarkan pertanyaan maut yang sangat mematikan. Untuk apa kamu ada di sini? Leo Tingyan memberikan jawaban standar. Murid ini datang ke sini hanya untuk melayani Tuan Guru Besar. Si Majiao mendengus sinis. Sudah kuduga, jawabannya selalu sama. Lalu, dengan jentikan jarinya, dia mengaktifkan sihir rahasia klan Sima. Mantra kejujuran. Begitu aura kekuatannya menyelimuti gadis itu, setiap pemikiran yang ada di kepalanya langsung terbaca jelas. Pria itu mengetuk dahi gadis tersebut. Ayo, coba lagi. Apa tujuan aslimu datang kemari? Dan boom! Kebenaran pun meluncur begitu saja.
Aku datang ke sini cuma untuk memperbaiki jam tidurku dan bersantai. Intinya, dia sedang liburan. Sima Zhao tadinya berharap mendengar rencana konspirasi besar yang mematikan. Tapi yang dia dapat, omong kosong belaka. Dia sangat percaya pada kekuatan sihirnya. Tidak ada satupun yang bisa berbohong di bawah pengaruhnya. Apalagi wanita aneh di depannya ini. Jadi, ini pasti murni kebenaran. Tapi, jawaban konyol macam apa itu? Apa sekte iblis sudah menggoreng otak gadis ini sampai hangus? Sementara itu, kepanikan Leo Tingyan meledak 2 kali lipat. Sialan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa mulutnya membocorkan apapun yang ada di pikirannya? Ya Tuhan, ini pasti ulah bajingan gila di depannya. Dunia fantasi sinting ini ternyata punya efek khusus pemaksa kejujuran. Namun sebelum dia bisa mencerna semua kegilaan itu, tiba-tiba si Majiao lepas kendali. Sedetik lalu dia terlihat tenang. Detik berikutnya, tangannya sudah mencekik leher gadis itu, matanya menatap sedingin es dan cengkramannya. Benar-benar tak kenal ampun. Kamu sangat ingin membunuhku? Tanyanya dengan suara berat yang penuh rasa curiga. Leo Tingyan sampai kehabisan napas dan memekik. Tidak, ekspresi Sima Jiao semakin kelam. Cekikannya semakin menguat. Lalu, kenapa kamu tidak mencoba membunuhku saja? Gadis itu terengah-engah panik. Apakah pria ini sudah gila? Mungkin dia menderita sejenis gangguan jiwa paranoid parah di atas segala kegilaannya. Tapi, di bawah tekanan kekuatan sihir yang menakutkan itu, mulutnya terus membocorkan kebenaran mutlak. Karena aku memang sama sekali tidak punya alasan untuk membunuhmu. Pria itu langsung membeku. Dari semua jawaban di dunia ini, dia tak pernah menduga jawaban itu. Kata-kata barusan mengorek memori kelam yang ingin dia kubur dalam-dalam. Selama beberapa detik, wajahnya berubah menjadi sosok monster yang sangat mengerikan. Niat membunuhnya meledak keluar seperti badai yang siap menghancurkan apapun. Di dunia ini, kamu tidak butuh alasan apapun untuk membunuh, gumamnya dengan nada rendah yang sangat mematikan. Sama seperti detik ini, tanpa alasan, tanpa dendam. Bagaimana kalau aku memutuskan untuk membunuhmu sekarang? Mata merah darahnya menatap tajam, menunggu reaksi gadis itu. Sumpah, Leo Tingyan benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa seorang guru besar sekte abadi, yang sangat terhormat ternyata sepsikopat ini? Tunggu dulu, apakah orang gila ini serius? Mau membunuh orang tanpa alasan sedikit pun? Apakah dunia kultivasi ini memang sebrutal itu? Sementara otaknya panik memproses semua ini, mulutnya malah terus mengkhianatinya. Kalimat bodoh keluar begitu saja tanpa bisa dicegah. Yah, silakan saja bunuh aku. Lagi pula aku sama sekali tidak bisa melawan balik kan? Detik setelah kata-kata itu meluncur dari bibirnya, dia menjerit histeris dalam hati. Kutukan kejujuran sialan. Kapan efek sihir konyol ini akan berakhir? Tidakkah aku diberi kesempatan untuk memohon ampunan sedikit saja? Bagaimana kalau guru besar Sinting ini benar-benar mengirimku langsung ke alam baka detik ini juga? Dia berputar otak, putus asa mencari celah untuk hidup. Si Majiao, yang masih memasang seringai misterius itu, terus menatap wanita di depannya yang sedang menggigil pasrah. Lalu, entah dari mana asalnya, niat membunuhnya hilang begitu saja. Dia mendadak kehilangan selera. Kamu ingin membunuhku? Tapi aku sedang tidak ingin membunuhmu. Leo Tingyan nyaris tak selamat dari cobaan maut itu. Dia terbatuk hebat sambil meraup oksigen. Lalu dengan sisa tenaganya, dia melirik. Sang Grandmaster berdiri di sana. Kaku. Sok dramatis. Dalam hati cewek ini cuma ngebatin astaga. Nih, cowok, fix kena sindrom Chuunibyo tingkat akut. Beneran labil abis? Semenit pengen bunuh gua, detik berikutnya batal. Please deh, maunya apa? Tiba-tiba, suara dinginnya bergema lagi, memecah keheningan. Mulai sekarang, kau melayaniku. Liowan membeku. Jiwanya meronta, teriak, ogah. Tapi, nyadar diri kalau skill tempurnya ampas banget, dia mikir. Yah, habislah riwayatku. Pilihan? Nggak ada. Kalau mau selamat ya harus nurut. Walaupun itu artinya resmi masuk mode budak korporat sekte. Oke, fine. Jalanin aja. Di sisi lain, si ular hitam raksasa malah kegirangan. Akhirnya, punya rekan kerja. Yuhu. Dia nggak perlu lagi menderita sendirian di bawah siksaan bos tiran mereka ini. Dan begitu aja. Leowen, yang aslinya cuma pengen rebahan dan hidup damai tanpa drama, malah jadi cewek pertama dari ratusan gadis sekte yang beneran bisa sedekat ini sama Grandmaster. Sementara itu, di sudut lain,
Mishing lagi mimpin sekelompok cewek nekat nyamperin Grandmaster. Target mereka? Jelas. Cari muka dan berharap dikasih kesempatan buat melayani sang bos besar. Tapi ada satu masalah fatal. Grandmaster itu ibarat mesin pembunuh berjalan. Bayangin aja, ratusan gadis sekte sekarang sisa jumlahnya. Nggak sampai separuh, aura kematian kerasa banget. Beberapa mulai nyali ciut dan mundur. Kak, aku nggak berani ketemu Grandmaster lagi. Wajah Mishing sedingin es. Bukannya kamu sendiri yang ngemis peluang ini? Gadis itu langsung ambruk, berlutut dengan wajah penuh penyesalan total. Aku nyerah, Kak. Sumpah, aku takut banget sama dia. Bukannya pria itu udah sepenuhnya gila? Kalau nggak, ngapain dia bantai murid-murid sekte kita sebrutal itu? Kalau dia tegang ngebunuh mereka, Kak, dia pasti nggak bakal ragu buat habisin aku juga. Tolong, biarin aku pergi. Mishing menatap mata mereka. Ketakutan murni. Jadi, dia mengetes mental mereka. Ada lagi yang ciut? Pergi sana. Baru aja kalimat itu selesai diucapin. Segerombolan cewek langsung balik badan dan kabur tanpa mikir dua kali. Wajah Mishing langsung gelap. Murka. Dasar pengecut. Kalau tes sepele gini aja kalian gagal total, gimana caranya kalian bisa narik perhatian Grandmaster? Beda jauh dari para beban ini, Mishing itu terpilih. Langsung ditunjuk oleh pemimpin sekte. Makanya, dia nggak selevel sama mereka. Cuma dia yang tahu rahasia terbesarnya. Garis keturunan Fonshan. Cuma dia yang paham soal tabu kelahirannya. Dan pembantaian brutal di masa lalu itu. Dia super pede. Merasa paling ngerti sisi gelap Grandmaster dibanding siapapun. Yunia memang udah mati. Tapi dia masih berdiri di sini hidup dan sehat. Ini bukti kuat kalau Grandmaster memihaknya. Asalkan dia rutin datang ke Menara Pusat tiap hari, dia yakin banget. Cepat atau lambat, hati pria itu pasti luluh. Di waktu yang sama, Lioan menyeret langkahnya ke Menara Pusat. Auranya benar-benar suram abis, persis kayak budak korporat di hari Senin pagi. Dan tepat di depannya, seseorang berlutut super tegak bak papan kayu. Terus-terusan merapal, murid ini siap melayani. Tolong terima murid ini, Grandmaster. Ternyata itu Mishing. Lioan dalam hati langsung ngasih acungan jempol salut. Gila, nyali ini cewek emang beda level. Padahal si Leon sendiri lagi mati-matian cari cara buat menjauh sejauh mungkin dari sana. Serius deh, seberapa kuat mental lo sampai berani cari muka sama bos besar mereka yang super labil dan psikopat itu? Respect banget. Nggak heran dia jadi ketua regu dedikasinya di luar nalar. Tapi saat Leon jalan mendekat, langkah kakinya menarik perhatian Mishing. Kaget ada yang masih hidup, Mishing langsung menoleh. Sayangnya, ngeliat itu, niat Leon buat nyapa langsung. Nguap tak bersisa. Skip. Nggak mau ikut campur. Kalau ada orang yang pengen nyetor nyawa secara sukarela, ya, itu sih. Urusan dia. Kalau gue, tujuan gue cuma satu, bertahan hidup selamanya. Leon pun memutar arah lurus ke pintu masuk menara. Sementara Mishing malah memantau penasaran. Akhir-akhir ini, siapapun yang nekat mendekat ke area menara terlarang itu pasti berakhir jadi mayat. Tapi cewek ini, dia berdiri santai di sana tanpa lecet sedikit pun. Alih-alih mencegah, Mishing milih buat diam dan nonton doang. Nunggu momen mautnya tiba. Dia bahkan sempat melempar sindiran super sinis. Oh, situ pikir bisa dengan gampangnya ketuk pintu, dan langsung masuk seenaknya? Tangan Leon berhenti di udara. Lah, iya juga ya. Grandmaster emang ngangkat dia jadi staf resmi. Tapi kan nggak dikasih ID card karyawan. Belum lagi pintu masuk ini punya sistem keamanan VIP tingkat tinggi. Terus mesti gimana dong? Ngetuk pintu itu satu-satunya pilihan. Tapi, belum juga kulit tangannya nyentuh kayu. Pintu itu mendadak kebuka sendiri. Liawan berkedip bingung. Anjir, canggih bener teknologinya. Tanpa ragu, dia langsung melenggang santai ke dalam. Di luar, Mishing nyaris gila ngeliatnya. Bentar, bentar, bentar. Tuh, cewek berhasil masuk semudah itu, dan dia masih hidup? Gila. Mishing udah ngabisin waktu bertahun-tahun ngerasa jadi pilihan utama, sosok yang paling dihargai, oleh Grandmaster. Tapi dalam sedetik, ilusi itu hancur berantakan. Harga dirinya meronta, dia nggak terima. Tanpa mikir panjang, kakinya refleks, melangkah maju buat ngikutin. Tapi fatal. Begitu dia ngelewatin batas pintu, sebuah jeritan melengking merobek udara. Hanya dalam sekejap mata, tubuhnya meledak, hancur jadi kabut darah kental. Leon refleks berbalik. Tapi, brak,
Pintu udah tertutup rapat di belakangnya. Dia nggak bisa ngelihat apa yang barusan terjadi. Tapi bau anyir darah yang menusuk hidung ngejelasin segalanya. Keringat dingin turun. Dia menelan ludah. Jantungnya yang udah panik sekarang berdetak makin brutal. Mundur teratur karena shock berat. Tiba-tiba, puk! Punggungnya nabrak sesuatu yang keras. Atau lebih tepatnya, seseorang. Sema Xiao. Astaga, sejak kapan cowok ini ada di situ? Dia berdiri persis di belakangnya, nyaksiin semua kejadian berdarah barusan tanpa sisa. Ngeliat ekspresi ngeri dan shock di wajah Leon, pria itu malah tertawa pelan. Santai banget. Yap, bisiknya. Dia mati. Leon seketika, gila. Satu lagi nyawa melayang tepat di depan matanya. Jujur saja, dia mulai kebas. Tapi belum sempat dia mencerna semuanya. Sima Jiao mencengkeram dagunya, memaksanya menatap lurus ke mata pria itu. Kau tahu kenapa aku membunuhnya? Tanyanya dingin. Dan tebak, dia bahkan tidak butuh jawaban. Sebagian besar orang yang kuhabisi, mereka digerakkan oleh keserakahan. Lanjutnya santai, ambisius, mengganggu, tapi sangat bisa ditebak. Aku membunuh mereka murni karena merusak pemandangan. Tapi perempuan tadi, beda cerita. Dia tidak serakah. Nyatanya, dia bahkan bukan manusia. Tunggu, apa? Hanya boneka buatan. Dicuci otaknya. Benar-benar kosong. Dan jujur saja, itu jauh lebih menjijikkan daripada keserakahan biasa. Sama sekali tak pantas dibunuh. Suaranya mendadak setajam es. Tapi dia terlalu berisik. Jadi, kusingkirkan saja. Usai berkata begitu, pria itu berbalik naik ke lantai atas. Tingyan mengekor dalam diam. Kepalanya makin pusing. Sang Grandmaster ini benar-benar tidak bisa ditebak. Sejak kapan pria gila ini peduli? Repot-repot menjelaskan alasannya membunuh, dan sekarang, dia memimpin jalan ke atas. Pria ini tiba-tiba bertingkah. Masuk akal? Tidak mungkin. Pasti cuma ilusi. 100% halusinasi. Apalagi setelah menaiki ratusan anak tangga yang terasa seperti siksaan neraka. Kakinya gemetar hebat. Rasa takut melihat orang mati, hilang. Mual, lenyap. Sekarang yang tersisa cuma satu rasa. Lelah setengah mati. Kalau terus begini, dia bakal tumbang duluan sebelum sang Grandmaster sempat mencabut nyawanya. Sialnya, langkah Sima Jiao sama sekali tidak melambat. Jadi, sekeras apapun kakinya menjerit protes, Tingyan harus terus melangkah. Sampai akhirnya di lantai 22. Dia menyerah. Tepat saat kakinya menginjak aula, dia langsung ambruk ke lantai. Terengah-engah mencari udara. Serius deh, tubuh macam apa ini? Lemah sekali. Bukannya dia ini seorang kultivator? Jangan-jangan Sima Jiao menyegel kekuatannya. Mana mungkin kultivator bisa selemah ini, kan? Namun, saat dia baru saja mau menyumpahi langit, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kolam. Dan tepat di tengahnya, sekuntum teratai merah mekar dengan anggun. Api menari-nari di atas kelopaknya. Menyala begitu saja tanpa sumber yang jelas. Aneh banget. Seketika, Tingyan melupakan rasa lelahnya dan bangkit berdiri. Benar-benar terhipnotis. Api itu berderak pelan. Tapi anehnya, bunga teratai itu tidak hangus sedikit pun. Dan hei, kalau cerita fantasi mengajarkannya sesuatu, barang seaneh ini pasti. Super langka dan mahal gila, dia terlalu asyik mengamati sampai tak sadar Sima Jiao sudah bergerak mendekat. Tiba-tiba, sesuatu yang sedingin es menempel di lehernya. Kesadarannya langsung kembali. Astaga, bos gila ini masih di sini. Sima Jiao menyeretnya lebih dekat ke teratai berapi itu. Cengkeramannya di tengkuk Tingyan mengunci kuat. Kau tahu apa ini? Tanyanya. Dan sebelum, dia sempat buka suara, pria itu dengan santai memetik satu kelopaknya. Tingyan menyipitkan mata. Teratai? Lalu, seperti sudah diatur, dia bersumpah mendengar sesuatu. Jeritan tipis dari kejauhan. Mirip tangisan anak kecil. Tapi dia langsung menganggapnya cuma halusinasi. Sima Jiao tertawa dingin. Dan mereka membiarkanmu melenggang masuk ke sini tanpa tahu apa-apa. Tingyan, yang merasa 100% polos di situasi ini, mengangguk. Ya, tak ada yang memberitahuku apapun. Sang Grandmaster menatapnya lekat. Sorot matanya sama sekali tak terbaca. Lalu, tanpa aba-aba, dia mengepalkan tangan. Kelopak itu hancur jadi debu. Berjatuhan ke lantai. Sekali lagi, Tingyan yakin dia mendengar isakan pelan. Tapi Sima Jiao masa bodoh, dia malah langsung memberi perintah mutlak. Mulai sekarang, tugasmu adalah menyiram tanaman ini setiap hari. Usai menjatuhkan titah itu, dia berbalik dan pergi begitu saja.
Tingyan menatap punggungnya dengan mulut menganga. Dia bercanda kan? Dilihatnya lagi teratai yang masih menyala itu. Bos, kalau aku menyiram benda ini, bukannya apinya bakal mati. Dia tidak berani mengejar untuk minta penjelasan. Jadi dia cuma mematung, sambil merutuk pelan. Pekerjaan ini benar-benar ampas. Bosnya tidak punya hati. Baru hari pertama kerja. Dan dia sudah melempar tugas mustahil ke pegawai baru. Lalu pergi dengan gaya seolah dia sibuk menyelamatkan dunia. Tapi, yah, karena tak punya ingatan pemilik tubuh asli, jalan ninjanya cuma satu. Ikuti perintah. Apapun kata Grandmaster, laksanakan saja tanpa banyak tanya. Tugas menyiram? Oke, gampang. Dia mengeluarkan teko penyiram berbentuk labu dari kantong penyimpanannya dan mulai menuang air. Sis! Detik ketika air menyentuh api, jeritan melengking pecah. Api itu benar-benar menangis keras. Manusia jahat, berani-beraninya kau menyiramku. Akan kubakar kau hidup-hidup. Dan boom, bak balita tantrum. Nyala apinya membesar, melesat ke atas, dan berubah wujud jadi mulut raksasa. Menyemburkan pilar api langsung ke arah Tingyan. Matanya melotot kaget. Sialan, api ini bisa bicara, dan dia hidup. Ternyata menyiram tanaman di sini taruhannya nyawa ya. Dia buru-buru melompat mundur, menjaga jarak aman. Lalu dia mengarahkan teko labu itu ke kobaran api dan menyemprotkan air lebih banyak. Tenang, terus menghindar. Aku pasti bisa. Dan setelah beberapa saat, bola api yang tadinya ngamuk itu mulai kehabisan tenaga. Kemarahannya mereda, digantikan isakan menyedihkan. Berhenti, kumohon. Hentikan. Aku tak sanggup lagi. Tingyan memiringkan kepala, merasa penasaran. Wah, benda ini bisa diajak ngobrol. Mengambil jeda untuk bernapas. Si api kecil kembali bersuara. Aku belum pernah melihatmu. Siapa kau? Kenapa dia membawamu ke sini? Tingyan menjawab dengan sangat santai. Aku juga baru sampai. Cuma bawahan yang melayani Grandmaster. Mendengar itu, si api langsung melompat kaget. Dengan antusias si api berteriak, kamu dari Sekte Abadi Gin kan? Udah kuduga. Akhirnya ada yang datang nyelamatin aku dari cowok gila itu. Lalu, dengan nada, sok penting dia nambahin, karena kita sekutu, kamu dilarang keras nyiram aku lagi. Ngerti? Leo Yen cuma bisa mutar bola matanya. Terus, aku harus ngomong apa dong ke Grandmaster? Si api mendengus, cuek bebek. Loh, bukannya kamu perempuannya? Tinggal pasang wajah. Sok imut aja, dia pasti luluh. Leo Yen berkedip bingung. Tunggu apa? Siapa yang bilang aku perempuannya? Ya ampun. Kalau dia bawa kamu ke sini, otomatis kamu itu miliknya. Dan karena kamu cewek, berarti kamu perempuannya. Hah? Masa sih orang-orang yang ngirim kamu nggak ngasih tahu soal ini? Nada si api terdengar super yakin, seolah ini tuh fakta paling jelas sedunia. Pokoknya, kamu buruan deh. Pergi sana dan taklukkan hatinya. Aku udah nggak sanggup hidup begini lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Leo Yan langsung mengguyurkan lebih banyak air ke api itu. Iya, nggak deh. Mending kamu diam. Dalam hati dia bahkan nggak bisa marah. Pantesan benda ini gila. Dikurung di sini selama 500 tahun? Ya jelas aja otaknya konslet. Api kecil itu pun menangis dan mengumpat kesal saat terus diguyur air. Semaya itu beneran udah kehilangan akal sehatnya. Kalau dia sampai madamin aku, dia juga bakal mati tahu. Dasar wanita jahat. Beraninya kamu nenggelamin aku. Suatu hari pas aku pulih. Sumpah, aku bakal ngebakar kamu jadi abu dan nyebarin abunya di depan si brengsek itu. Tiba-tiba, tawa pelan yang bikin merinding menggema di seluruh ruangan. Oh, begitu ya? Si Api dan Leo Yan langsung mematung seketika. Mereka menoleh pelan-pelan. Semaya. Berdiri tepat di sana. Aura mengerikan. Terpancar jelas dari wajahnya. Gawat. Asli, ini buruk banget. Dan ngelihat caranya melototin kelopak teratai itu, seolah dia udah siap buat ngerobek-robek semuanya. Bahkan si api sombong itu pun sadar. Mereka benar-benar udah bikin kesalahan yang sangat fatal.